Maecin TV. Terima kasih Dewan yang terhormat, Saudara Moderator, Saudara Timekeeper, serta ceria kawan muda yang telah hadir pada presentasi kita hari ini. Selamat pagi dan salam perubahan. Perkenalkan, saya Dina Amalia dari SMK Bina Wisata Lembang dengan nomor peserta OAC 234. Seperti yang dikatakan Mbak Najwa Shihab, untuk melakukan perubahan kita harus melakukan perubahan ke depan, sebaiknya kita melakukan perubahan tersebut. Oleh karena itu, saya akan membawa perubahan ini dengan membawa tema tentang arsip digital. Pentingnya arsip digital di era teknologi masa kini. Apa itu arsip digital atau apa itu arsip elektronik? Arsip digital atau arsip elektronik adalah suatu sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berupa dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan digunakan kembali. Manajemen arsip sendiri ini dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi guna untuk mengatur jumlah arsip yang besar dengan metode yang efektif dan efisien. Lalu mengapa manajemen arsip ini dibutuhkan? Seperti ini, di era teknologi masa kini, ternyata masih ada perusahaan yang belum atau tidak menggunakan arsip digital. Mereka masih terkesan nyaman dengan arsip konvensional. Mengapa mereka masih menggunakan arsip konvensional? Berujung pada dua alasan. Yang pertama yaitu ekonomi. Yang kedua, cara pandang. Bagi mereka, sistem digital itu akan memerlukan biaya yang banyak. Dan bagi mereka, sistem digital itu akan terkesan rumit. Sebenarnya sah-sah saja jika perusahaan belum atau tidak menggunakan pengelolaan dokumen digital. Akan tetapi mereka harus menyadari bahwa sistem pengelolaan dokumen konvensional ini jelas direntani masalah. Masalah apa saja itu? Pertama, masalah waktu. Sistem pengelolaan dokumen konvensional jelas membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang dokumen digital. Mengapa? Karena dokumennya masih berbentuk fisik, belum elektronik, sehingga penanganannya pun perlu tindakan fisik. Contohnya, perusahaan ingin mengirim dokumen dari pihak satu ke pihak lain menggunakan seorang kurir. Bayangkan, jika perusahaan tersebut mempunyai beberapa cabang, berapa lama waktu kurir tersebut yang dibutuhkan untuk mengantar dokumen tersebut dari perusahaan induk ke perusahaan cabang atau dari cabang ke cabang. Pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan? Masalah yang kedua yaitu masalah kesalahan manusia atau disebut human error. Pengelolaan dokumen konvensional memiliki celah lebih besar terjadinya human error ini. Mengapa? Karena mereka masih mengandalkan peran manusia di dalamnya, di mana bisa saja membuat kesalahan, mulai dari kesalahan ringan seperti salah penamaan atau klasifikasi, hingga kesalahan fatal yaitu dokumennya yang rusak ataupun dokumennya hilang. Masalah yang ketiga yaitu masalah kerahasiaan atau rahasia. Ada kalanya sebuah dokumen itu dikategorikan dokumen rahasia. Tentunya dokumen ini perlu penanganan khusus, khususnya keamanan. Nah, pengelolaan dokumen konvensional ini tidak memiliki keamanan cukup untuk melindungi. Mengapa? Karena banyak celah yang bisa diterobos oleh oknum-oknum jahat. Contohnya seorang pegawai, seharusnya ia melindungi dokumen tersebut, bisa saja ia dengan sengaja membocorkan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Masalah yang keempat, masalah ragam versi. Di sini saya mengambil masalah seperti masalah penyuntingan, di mana ketika dokumen baru berubah-ubah, maka akan muncullah dokumen perubahan. Nah, tentunya dokumen baru dan dokumen lama akan berbeda. Disinilah akan timbulnya masalah, di mana penggunanya akan kebingungan. Mana nih dokumen yang lama dan mana nih dokumen yang baru? Dan disitulah akan membuat pengguna menjadi kesulitan untuk memilih. Ngomong-ngomong tentang masalah, saya akan kasih contoh nih apa saja arsip digital yang hingga saat ini masih ada. Yang pertama, arsip rekam suara, saya cantumkan tentang perekaman suara teks proklamasi. Yang kedua ada arsip perekam gambar, contohnya foto Pak Presiden Pak Soekarno. Yang ketiga arsip tulisan, contohnya teks proklamasi. Dan yang terakhir ada arsip mikrofilm, contohnya film-film para pahlawan.
dengan adanya arsip ini, kita jadi tahu apa yang kita tidak tahu. Dan dengan adanya arsip ini adalah kita bisa menggunakan kembali, mengelola kembali, bahkan kita jadi mengetahui kembali. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan nih, apa itu keuntungan dari arsip digital. Yang pertama, kemudahan pengelolaan dan akses arsip, di mana kelebihan utama arsip itu yaitu mempermudah manajemen dan pengelolaan arsip. Kemudahan yang diberikan yaitu mempermudah bagi yang mampu menggunakan dan mengerti teknologi. Kemudahannya juga yaitu mempermudah membagi dokumen atau suatu berkas kepada rekan kerja tanpa memakan waktu perjalanan. Cukup dengan membuka file penyimpanan lalu mengirimnya saja menggunakan email. Keuntungannya kedua, keamanannya terjamin. Nah, adanya faktor human error di arsip fisik membuat kerugian di kemudian hari. Akan tetapi di arsip digital ini tidak akan terjadi. Mengapa? Karena peran manusia di dalamnya sangat minim. Mulai dari penyuntingan, pembuatan, distribusi dokumen, semuanya bertumpu pada teknologi komputer. Nah, keamanan juga ditatakan berlapis seperti menggunakan password seperti yang tadi saya jelaskan tentang dokumen rahasia disimpan di komputer yang diaksesnya itu membutuhkan password dan password tersebut yang diketahuinya oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga, fasilitas pencarian dokumen. Contohnya seperti ini. Pengguna ingin mengakses atau mencari kembali arsip beberapa tahun silam. Nah, pengguna tinggal mengetik kata kunci dari dokumen tersebut, maka dokumen akan ditemukan. Juga, arsip digital itu membuat fleksibel waktu, di mana ketika kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mencari arsip saat di kantor, maka kita masih bisa mencarinya saat di rumah. Suatu kemudahan yang sangat besar, bukannya bisa dicarinya kapanpun dan dimanapun. Lalu ada juga manfaat dari arsip digital. Yang pertama, mudahnya sistem penyimpanan, ya karena menggunakan komputerisasi. Yang kedua, mudah ditemukan. Tinggal ketik-ketik dari kata kunci tersebut, dapat tuh dokumennya. Yang ketiga, aman dan praktis. Ya aman karena keamanannya itu terjamin, kayak tadi menggunakan password gitu. Terus yang keempat, menghemat tempat. Arsip digital ini cuma butuh komputer, hard disk, atau flash disk, gak usah tuh pakai ruangan besar gitu. Terus yang kelima, mudahnya berbagi. Nah, adanya sistem online ini akan mempermudah bagi siapapun dengan lokasi berjauh pun. Kesimpulannya, arsip itu sangat penting. Oleh karena itu pengelolaannya harus fleksibel dan efisien. Tujuan dan tugas dari arsip digital itu yaitu menyediakan dan melayani kebutuhan informasi. Nah, dengan adanya arsip digital ini akan lebih mudah melayani dan menyajikan kebutuhan informasi. Nah, itu saja presentasi saya tentang arsip digital. Saya Dina Amelia dari SMK Bina Wisata Lembang dengan nomor peserta OAC 234. Izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Thank you for watching. See you.